menurut data dari Frost and Sullivan, perusahaan cat dekoratif yang terbesar di Indonesia. Iya. Padahal kalau dilihat sejarahnya, Avian ini dimulai oleh ayah saya, ya, kakek dari kakek. Robert. Iya. Robert ini adalah anak saya, generasi ketiga. Ya. Iya. Jadi dimulai dengan 18 karyawan pada tahun 1978. Jadi perusahaan yang sangat kecil, ya, taraf UMKM, selama kurang lebih 40 tahun bisa menjadi perusahaan cat yang terbesar di Indonesia, dan sekarang yang running sudah third generation, ya. Semangat pagi Sobat Sukses. Wah, hari ini saya semangat sekali, ya. Saya mengajak dua direksi dari perusahaan yang terbesar di dalam grup Tankop, yaitu Avian. Siapakah dia? Dia adalah Robert Christian Tanoko, adalah direktur dari Operation dan Development, ya. Iya. Sedangkan Angelica Tanisia Josar adalah R&D, ya, Research and Development di Avian, ya, yang terus melahirkan produk-produk baru, ya. Iya, Pak. Ya. Jadi kita patut bersyukur, berbangga, ya. Avian ini adalah pabrik cat nasional, ya, yang menurut data dari Frost and Sullivan, perusahaan cat dekoratif yang terbesar di Indonesia. Iya. Padahal kalau dilihat sejarahnya, Avian ini dimulai oleh ayah saya, ya, kakek dari Robert. Iya. Robert ini adalah anak saya, generasi ketiga. Ya. Iya. Jadi dimulai dengan 18 karyawan pada tahun 1978. Jadi perusahaan yang sangat kecil, ya, taraf UMKM, selama kurang lebih 40 tahun bisa menjadi perusahaan cat yang terbesar di Indonesia, dan sekarang yang running sudah third generation, ya. Saya sudah sebagai komisaris saja. Jadi benar-benar perusahaan yang didirikan, diawali oleh ayah saya ini bisa terus bertumbuh, berkembang, menjadi perusahaan kebanggaan dari Indonesia. Nah, ini saya mau tanya-tanya dulu kepada Robert, ya. Robert ini waktu graduate dari Curtin University, ya. Iya, betul. Jadi tahun berapa itu Robert? Bisa cerita Robert habis graduate, terus karirnya kemana dulu tuh awalnya? Jadi saya graduate dari Curtin University tahun 2006. 2006. Ya. Jadi setelah itu langsung awalnya rencana memang mau melanjutkan master. Master of Finance gitu, ya. Yeah. Terus ada juga rencana belajar Mandarin. Yeah. Karena seperti Cece, saya Melisa kan juga belajar Mandarin. Tapi waktu itu di momen 1 bulan terakhir itu di Australia kan sendirian. Nah itu saya mengalami sakit yang cukup parah dan tinggal sendiri. Nah itu membuat saya down dan nggak mau tinggal sendiri lagi setelah itu. Nah jadi setelah itu ya kembali memutuskan nggak lanjut master, padahal waktu itu sudah dapat letter email bahwa sudah diterima gitu. Jadi waktu itu memutuskan ya udah pulang, ya bantu papa. Nah, salah satunya masuk di perusahaan Sariguna Primatirta, which is Cleo saat ini. Cleo, ya. Itu 2007 ya. Januari 2007, terus lanjut sampai 2008 akhir. Nah di Desember 2008 ya papa panggil, terus ada mulai perubahan bagaimana kalau mulai masuk di Avian. Ya. Jadi di Cleo lebih kurang 2 tahun. 2 tahun lebih, persis. Ya? 2 tahun persis, ya. Nah, jadi Januari sampai Desember 2008. Jadi Melisa waktu itu kan ada di Avian. Iya. Jadi Melisa putri saya yang kedua, ya. Kalau yang pertama kan Belinda. Jadi Melisa di Avian, Robertnya di Cleo. Pada saat itu Melisa hamil, kan. Nah, pada saat Melisa hamil, saya melihat Melisa ini kalau sering tiap hari ke lab, ya, ke pabrik, ngeliatin production, kok rasanya kasihan gitu, ya, hamil, perutnya besar keliling-keliling. Terus Robert waktu ketemu pun saya tawarin, gimana ya kalau Robert yang di Avian aja, Melisanya biar di Cleo gitu. Dan ternyata
dua-duanya oke ya. Iya. Robertnya dicat ya oke, terus Iya. Melisanya juga happy itu di Clio ya. Iya. Jadi nggak ke pabrik tapi justru ke sales marketing. Jadi akhirnya terus diputusin ya udah terus langsung switching ya. Iya. Switching dan Robert ternyata adaptasinya sangat cepat. Robert Iya. luar biasa ya. Jadi cepat sekali mulai ngikutin di production, di Iya. lab ya. Di lab sekitar 2 tahun awal full banyak di lab. 2 tahunan ya. Soalnya waktu 2 tahun pertama di Sariguna pun untungnya waktu itu ada tuntun ya sama Pak Eko dari direkturnya Sariguna, dituntun bersama banyak masuknya itu di PPIC sama pengembangan pabrik. Oke. Waktu itu ya pengembangan pabrik. Jadi ya mulai belajar di situ Wah. Iya. Terus waktu di Avian ya sedikit banyak melakukan waktu mungkin 60-70% di lab, 30% mulai belajar di production. Iya. Sampai berapa tahun itu ya baru Papa akhirnya sudah serahkan semua ke Robert itu ya. Kan pelan-pelan semuanya didelegasikan semua ke Robert kan. Iya mungkin kamu enggak terasa 5 tahun terakhir ya. Iya. Enggak terasa satu persatu akhirnya Robert semua yang nanganin ya. Ya itu juga kehebatan Papa untuk mempercayakan anak meneruskan legacy ya. Iya. Ya itu juga. Ya, dan Robert juga bisa bekerja sama dengan Ruslan ya. Iya. Ruslan yang di bagian sales marketing, Robert yang di bagian di operationnya ya. Sehingga dua-duanya kan memang harus excellent karena Avian ini satu-satunya perusahaan cat di dunia yang memproduksi dari hulu ke hilir. Mulai dari berbagai macam bahan baku, mulai dari apa aja itu Robert? Mulai dari resin, aditif. Bermacam resinnya ada berapa ratus macam ya. Jadi 98 resin yang dipakai untuk produk cat saat ini semuanya in-house production. Ya. Terus ada aditif juga, terus ada pasta yang coloran semua kita produksi sendiri. Terus extender. Yes, extender. Terus ada juga dari grup untuk mensupport kemasan dengan harga yang added value, metal printing, ya packaging, can making juga. Dan itu semuanya kan terintegrasi waktu diproses ya. Jadi bisa mempercepat. Dan Avian memang bertumbuhnya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan selalu bertumbuh ya. Sehingga 40 tahun bisa jadi yang terbesar itu tentu perjuangan dari Engkong ya, dari semua Bapak Sutikno Tanoko ya, terus habis itu Papa dan Pek ya. Terus diterusin dengan Ruslan dan Robert juga. Nah ini waktu Robert mau merekrut untuk mengembangkan di R&D tahun berapa ya Angel mulai gabung? 2018 ya. Berarti setelah Robert berapa tahun itu? Itu setelah 9 tahun. Ya. 9 tahun ya. Setelah 9 tahun. Sudah 9 tahun. Dan memang kita produknya kan semakin lama semakin beragam ya. Betul. Dan Angel masuk pun juga melengkapi pertumbuhan dari sisi selain beraneka ragam dari Avian juga memperbaiki ini ya standar-standar ya. Iya Pak. Standar-standar pengujian produk gitu ya. Angel dari awal berkarir itu sudah di dunia cat ya? Iya, mulai kenal cat itu pada saat saya kuliah sebenarnya Pak. Oh. Iya. Pernah magang? Kan kami ada tugas akhir penelitian. Nah waktu saya ngelihat judul-judul penelitian orang-orang kok kayaknya banyak gitu ya yang orang penelitiannya gitu-gitu gitu. Terus saya bilang sama dosen saya pengen sesuatu yang berbeda dong gitu. Yang nggak ada gitu. Terus dia nawarin ayo cobain bikin cat, waktu itu powder coating Pak. Oh yang powder coating. Jadi waktu itu nyobain kan belum ada alatnya gitu ya. Terus dulu jadi kenal sama vendor-vendor raw materials gitu. Di situ saya mulai kenal industri cat sih. Nah dari pihak keluarga Angel juga mendukung Angel masuk di kimia. Kimia juga milih sendiri waktu itu. Kimia milih sendiri Pak. Dan akhirnya berkarir di dunia cat juga oke ya? Iya, selama ini sih selalu didukung lah dari keluarga. Oke, jadi apa hal yang paling challenging bagi Angel ini untuk menjadi director di R&D Avian ya? Karena kita kan pengennya selalu inovasi sesuatu yang baru gitu ya Pak ya. Tentunya kan dengan banyaknya cat yang sudah ada di dunia ini memikirkan apa ya yang belum ada gitu di dunia ini. Tentunya goalnya kan pengennya punya paten yang lebih banyak lagi gitu kan ya Pak. Ya memikirkan hal itu terus belum tentu teknologinya sudah available gitu, mencari teknologi yang sesuai dengan yang kita mau
tentunya juga kita pengen jual produknya juga affordable. Biasanya kalau teknologi baru mahal gitu kan, nggak affordable. Ya itu beberapa challenge yang memang dihadapin sih. Terus goalnya apa kalau di R&D ke depannya ini? Goalnya yang pasti terus berinovasi, menghasilkan produk-produk yang memberikan nilai lebih untuk masyarakat, membantu mereka mempunyai produk yang dari sisi health dan juga dari sisi well-being itu juga baik, dari sisi fungsional, kemudian juga dari sisi durability yang terbaik, supaya bisa menghasilkan produk-produk yang memang terbaik di kelasnya. Ya, mantap. Gitu, Pak. Robert, dari Clio kan waktu itu pindah ke Avian ya. Nah itu apa ada tantangan-tantangan yang dihadapi waktu itu? Atau sempat punya pemikiran, wah enak di Clio dah, nggak di Avian. Ada nggak pemikiran-pemikiran seperti itu? Waktu itu masih muda ya Pak. Jadi apapun hal yang baru itu menjadi antusias tersendiri gitu. Jadi semua ya ingin kita pelajari gitu. Jadi kalau di Clio pun kan banyak ide-ide improvement juga, mulai dari penambahan pabrik plan. Waktu itu juga banyak improvisasi dari sisi line filling yang waktu itu cuma 4 cavity, terus naik jadi 8, kalau sekarang mungkin udah 32 line cavity. Terus dari sisi desain cup bagaimana bisa saving, waktu itu di Clio pun sempat dengan desain cup yang lebih pendek, bottomsnya itu bisa hemat transportasi sampai 30% waktu itu Pak. Robert juga keliling ke pabrik-pabrik waktu di Clio? Yes, waktu itu baru 5 pabrik Pak. Oke. Ya, tapi kalau sekarang udah 33 pabrik ya Clio. Ya, nambah terus tiap tahun nambah 3 sampai 4. Iya. Nah, Avian ini masih 2 baru menambah jadi 3 nih. Ya, tapi waktu masuk ke Avian sendiri ya balik lagi sesuatu hal yang baru ya. Jadi sebelumnya itu berhubungan sama air, ya ini menjadi cat, which is banyak aditif-aditif yang perlu dipelajari. Dari basic knowledge, apa itu filler, apa itu dispersing, wetting, preservative, thickener. Jadi ya belajarlah dari awal gitu. Ya cuma by experience, by learning. Waktu itu project development pertama tinting system. Ya jadi waktu itu tinting system, tinting produk. Dan itu adalah pertama kalinya Avian melangkah ke premium produk. Nah, dari situlah lahir produk Lane Coat Suncard dan Super Silk. Nah, itulah baby lahirnya waktu 2010 waktu development. Menurut Robert lebih susah di Clio atau di Avian? Atau lebih menantang yang di mana gitu? Semuanya menantang sih. Semuanya fun. Okay, ya, semuanya kalau as long as kita happy dengan apa yang kita lakukan, passion dengan apa yang kita lakukan, ya semuanya pasti ada jalan. Ya. Jadi bisa menyesuaikan ya, Robert langsung bisa menyesuaikan. Ya, bisa. Dan ya Avian tentu waktu itu jauh lebih besar ya dari Clio. Ya. Karena Clio kan masih belum begitu besar, masih 5 pabriknya. Kalau Avian kan sudah gede. Iya, betul. Jadi tentu tantangannya mestinya lebih banyak di Avian. Betul, dan lebih kompleks karena SKU-nya, itemnya kan banyak ya. Betul, dan juga bagaimana bisa membuat improvisasi. Jadi waktu itu setelah bekerja 4 tahun, 5 tahun Pak, ya melihat bahwa generasi ketiga ini kan masih muda ya. Tapi banyak orang senior-senior lama yang ada di pabrik gitu. Operation. Nah, jadi dari situ setelah 5 tahun bekerja melihat, menganalisa dari mulai HR, mulai aku review rombak kan waktu dari HR, terus dari sisi production, dari manager ke leader sampai ke tim kepala karu itu juga di review gitu. Jadi ya tentunya ada perubahan-perubahan breakthrough di mana anak-anak muda mulai masuk. Nah dari situlah Pak 2018-19 itu mulai banyak kita masuk MT anak-anak muda baru gitu, yang membuat juga perubahan dari dalam gitu. Jadi pelan-pelan dimodernisasi ya, semuanya pakai tablet. Betul. Komunikasi juga pakai tablet. Betul. Ya. Jadi ini memang melangkah ke industri 4.0 ya, which is yang juga menarik. Dan planning 2024 ini kita perubahan digitalisasi lini
dari back end sampai front end ini kita akan digitalisasi full gitu. Robert, ada pengalaman mengenai kegagalan nggak? Atau sesuatu yang waduh akhirnya menjadi pengalaman yang menyakitkan gitu? Kalau kegagalan mungkin development sesuatu yang butuh waktu tapi mundur waktunya, terus tidak tepat waktu, tidak tepat waktu schedule. Iya, jadi nggak pernah itu sampai proses yang 50 ton atau berapa terus langsung ngegel semua jadi karet, itu nggak pernah. Nggak pernah ya ngalami satu batch sampai 50 ton. Kalau itu sampai reaksinya, ini kan reaksi kimia ya. Kalau itu jadi karet gitu, wah itu harus netelin satu-satu dan itu jadi limbah B3. Betul. Ya kalau kegagalan di operation production pasti ada, tapi bagaimana kita menjaga quality. Nggak, selama Robert yang manage nggak pernah loh ada resin yang sampai kebakaran ada terjadi nggak? Ada. Nah, itu kan sesuatu yang harus dihindarin kan ya. Jadi ya, mesti harus diantisipasi kan kalau terjadi. Iya, itu momennya kan waktu. Pasti ada kan momen-momen itu. Ya betul. Jadi selama bekerja saya kan 14 tahun ya Pak. Udah ini tahun ke-15. Kebakaran kecil ya, tentu di satu tempat atau besar waktu itu? Yang di mana itu? Di Semeru. Serang? Di Semeru Pak. Nah, Serang kan itu sebelum aku join Pak. Oke, nah, yang di Semeru ada pernah. Dan Papa salah satu contoh leader yang sangat hebat. Kenapa ya? Papa mungkin lupa ya. Oh ya lupa. Jadi di Semeru salah satu plan di Avian Sidoarjo itu terjadi musibah kebakaran which is electric statis dari penuangan solvent ke dalam tangki, terjadilah api muncul terbakar sampai waktu itu merembet sampai ke 4 tangki mixer Pak. Nah dari situ pas lagi meeting Papa aku di depan, di info ada alarm bunyi, langsung kita lihat di mana ada kejadian kebakaran. Ya kebakaran di Semeru, langsung lari ke belakang. Terus Papa lihat kondisinya sudah mungkin setengah gedung ya terbakar itu Pak. Oh ya? Setengah gedung Semeru itu. Terus ya dengan cepat mengeluarkan, karena kan waktu kejadian kebakaran pasti salah satu yang dilakukan orang pertama kali apa? Lari. Semua lari. Takut gitu. Ya menyelamatkan sendiri gitu. Nah, jadi waktu itu langsung ya Papa dengan cepatnya mengeluarkan barang-barang yang ada di lantai 1 yang bisa dikeluarkan lebih dulu dengan hand pallet waktu itu. Mengeluarkan baik itu barang jadi ataupun bahan yang setengah jadi. Dan berasap itu ya? Berasap. Terus dari situ juga dengan apar, Papa langsung masuk ke dalam dengan bawa apar itu. Masuk ke lantai 2, platform, langsung nyemprot aparnya itu Pak. Ya, itu aku dari belakang juga bantuin ikut. Ya kalau Papa masuk di depan yang lainnya biasanya ikut. Akhirnya semua ikut. Ya akhirnya semua ikut. Kalau semuanya lari akhirnya itu habis pabriknya. Dan terus langsung hidran juga dipersiapkan gitu ya. Jadi dari pembelajaran situ kita tahu kecepatan itu harus diprioritaskan gitu. Kecepatan pada saat api detik demi detik. Itu detik. Jadi akhirnya waktu itu dalam waktu mungkin tidak sampai 5 menit api padam Pak. Nah, tapi setelah itu setengah jam mungkin ya 20 menitan gitu pemadam kebakaran baru datang. Jadi ya dan biasanya susah gitu kalau cuman pemadam ya. Kebakaran itu ya karena apinya kalau sudah begitu besar udah nggak ketolong ya. Karena minyak semua itu. Ya, jadi dari situ pun kita belajar, kita improve dari sisi safety. Dari sisi safety, ya betul. Dari sisi groundingnya, terus pelatihan, pembentukan hierarki, terus tim TKTD-nya, semua plan, terutama plan yang solvent, ya hidrannya juga di-maintain dengan baik. Ya. Harus dihindari lah kalau kebakaran itu, karena betul. Ada oksigen, terus ada minyak, solvent, terus ada api. Ya. Api bisa dari konsleting, bisa dari mana-mana, ya sudah habis. Ya, habis. Ya, itu juga perlu pembelajaran lah. Ya. Tapi dari situ itu terakhir Pak. Jadi itu mungkin sudah 2016 itu. Jangan aja. Jadi harus benar-benar dipikirkan dari sisi safety ya. Betul. Jadi melihat Avian gimana waktu Angel gabung? Kan asalnya dari bekerja di perusahaan asing juga ya? Iya betul Pak. Iya. Ya kalau dulu kan saya cuma di chat doang gitu ya Pak ya. Terus seringkali kayak penasaran kenapa ya bahan bakunya begini, kenapa bahan bakunya begitu gitu. Terus gitu ngelihat Avian dengan company yang integrated kan produksi resin sendiri, aditif sendiri,
kayaknya banyak hal yang bisa dieksplor lebih jauh lagi gitu. Karena Oke. kalau kita develop sesuatu cuman tahu sebagian gitu dari raw materialnya, kayaknya nggak bisa optimum gitu Pak. Ya. Terus juga kita nggak bisa dapat margin yang bagus tentunya kan, Ya. itu juga ya. Terus satu hal lainnya juga yang menarik menurut saya, kalau cat itu kan sebuah lapisan tipis doang gitu ya Pak. Seringkali kalau ada problem di tembok, yang selalu disalahkan awalnya pasti cat, karena cat yang kelihatan gitu. Ya. Nah, padahal sebetulnya belum tentu problem itu selalu dari cat gitu. Oke. Nah di Aviani kan kita produksi sendiri juga construction material, semen instan kayak gitu. Ya. Dan itu juga seperti kita bisa memberikan added value ke market. Ini kalau pakai semen instan yang bagus, tentunya secara keseluruhan sistemnya akan bagus juga gitu. Dan semua cat, semen instan, produk-produk dari Avian semua kan juga didistribusikan, selain ada distribution internal, ada juga distribution eksternal yang semuanya menjadi komunikasinya lebih bagus ya dengan salesnya. Iya betul. Jumlahnya ada 2.000 lebih ya salesnya ya. Iya. Ya. Luar biasa. Jadi itu tadi Bu Angel sudah sampaikan, sobat sukses ya. Jadi kalau mengecat kemudian ada masalah di dalam pengecatannya, itu belum tentu salah catnya. Jadi mesti harus dilihat substrate-nya atau tembok atau besi yang akan dicat itu sudah benar dan sudah layak untuk dicat atau belum gitu. Karena kalau dasarannya itu bermasalah, itu dicat, ya pasti catnya ini menempel kepada sesuatu yang tidak benar, ya bisa masalah. Jadi memang itu sangat penting sekali, makanya di Avian juga ada training, ada juga technical backup untuk project-project maupun kontraktor gitu ya. Iya. Untuk mensupport ya. Betul, kita punya tim technical support Pak untuk membantu internal maupun juga eksternal. Pada saat pandemi itu di tahun 2020 ya. Nah ini Robert dan Angel juga seluruh tim yang terkait itu mempunyai ide yang luar biasa ya. Itu kantor yang lama kan sudah pindah ke Avian Tower yang gedungnya melintir, ada yang ngomong melintir ya. Sehingga kantor yang ada di pabrik itu sudah pindah-pindah kantor sudah berapa kali, sampai akhirnya yang di depan itu sudah yang paling bagus pun akhirnya dirobohin ini sama Robert, dirobohin dan dibangun laboratorium seluas 5.000 meter persegi. Itu 5 lantai ya? Ya, 5 lantai. Dan investasinya di atas 100 miliar juga ya? Ya. Hanya untuk lab ya, hanya untuk R&D. Nah ini memang benar-benar memikirkan future ya. Luar biasa. Nah kalau terobosan terbaik yang menurut Robert sudah dilakukan sejak Robert gabung apa? AIC ini salah satu. Ya, selalu improvement sih Pak. Jadi nggak pernah memikirkan nanti pabrik yang di Cirebon ini ya. Itu Papa lihat kan, waduh Robert mikirin terus itu dengan seluruh tim ya, dengan Angel juga ya. Jadi itu harus jadi plan yang the best in the world ya. Jadi kalau improvement itu kecil demi kecil dikumpulkan semua jadi besar sih Pak. Jadi kalau diomong terobosan apa ya, semuanya itu improvement tahun demi tahun ada improvement gitu. Iya. Dari line filling pun, line filling ini juga salah satu kelebihan Avian. Avian bisa memiliki tim yang memproduksi mesin filling sendiri. Kita juga punya satu workshop yang membuat mesin ya. Mesin dibuat sendiri di Avian ya, terutama mesin-mesin yang untuk supporting seperti conveyor, filling machine, filling machine, mixing yang kecil-kecil, volumetric ataupun weighmetric, dan kapasitasnya ini juga sangat hebat Pak. Jadi kalau dulu cuma 13 galon per menit, terus improve menjadi 15, menjadi 18. Dan terakhir ini kita improve sampai ke 38 galon per menit. 38 galon per menit. Betul. Terus itu kita buat sendiri mesinnya. Betul. Dan untuk kaleng yang 1 liter ini sudah berhasil. Menjadi 90 kaleng per menit. Wow. Yang sebelumnya itu ada kisar di 30-an. 32. Dan itu khusus hanya di Avian ya, karena banyak pabrik-pabrik dari luar negeri yang lihat kan kepingin beli mesinnya kan, kita ngomong kita nggak jualan mesin, beli catnya aja. Dan cat-cat yang dihasilkan pun ada beberapa yang mendapatkan paten nih. Iya Pak, per saat ini kita sudah punya 3 paten. 3 paten?
Mungkin bisa dijelaskan, Angel. Itu produk apa saja dan mendapat paten itu produk yang mana? Ini tadi kan ada yang dibawa ini ya. Paten pertama kita yang Avitex One Code, Pak. Ini? Ya. Avitex One Code ini ya. Betul. Nah. Jadi keistimewaannya Avitex One Code ini apa? Sehingga bisa mendapatkan paten. Nah, biasanya kalau orang mau mengecat rumah itu kan perlu 2 atau 3 lapis cat. Mengecat 1-2 lapis itu kan abis ngecat orang nggak bisa langsung timpa lagi lapis kedua gitu. Jadi orang harus tunggu dulu sehingga ada idle time. Jadi waktunya menjadi panjang. Terus selain itu dengan 2-3 lapis jumlah catnya juga akan jadi lebih banyak. Nah, melihat seperti itu kami berpikir bahwa kalau kita bisa bikin cat yang 1 kali lapis aja nutup, itu kan secara efisiensi juga akan sangat baik gitu ya. Jadi memberikan nilai yang lebih lagi. Sehingga diciptakanlah produk Avitex One Codes ini gitu. Jadi hanya 1 lapis itu sudah menutup, luar biasa sekali. Tapi tentu ada dasaran dulu ya, pelamir atau harus di alkali primer, baru di top coat, tapi top coatnya cuma sekali. Dan pengencerannya juga tidak boleh terlalu berlebihan ya? Iya, kami batasi di 10-20% saja. 10-20%. Jadi pengencerannya juga tidak boleh banyak-banyak, karena kalau pengencerannya banyak, ya akhirnya pasti daya tutupnya juga akan menurun. Betul. Dan ini paling cocok sesungguhnya untuk plafon ya? Iya. Karena kalau plafon ngecatnya kan, wah ini kalau sampai beberapa kali kan lehernya bisa sakit ya. Kalau cuma sekali sudah bisa dan ada sputter resisten juga ya? Iya. Jadi tidak netes ya catnya ya? Tidak nyiprat atau tidak kemana-mana. Jadi kalau orangnya juga nggak kecipratan cat, jadi nggak kotor kan waktu selama dan ini toh, karena catnya benar-benar menempel ke permukaan, tidak terbuang kemana-mana ya. Jadi itu yang diciptakan sehingga mendapat paten ya. Jadi mempercepat waktu, saving money juga, dan ya saving cost, serta tenaga kerjanya juga lebih nyaman gitu. Luar biasa. Nextnya ini pabrik terbesar ya secara capacity will be in Cirebon. In Indonesia kali ya? Ya, in Indonesia. Di Indonesia bisa jadi yang terbesar ya, karena fully automatic ya. Ya, fully automatic. Dan dari sisi capacity per batch-nya juga kita multiply sampai